Mau tunggu apa lagi? Saya tunggu. Pak, ini Bapak udah melanggar, Pak. Ini kita bisa lapor pihak berwajib. Bapak menerobos tanpa izin. Bapak. Hei, apa kalian? Debt collector ini terus mengamuk, bahkan diduga aksi kekerasan fisik pun terjadi. Ini bukti ya, kita lapor polisi ya. Bapak, kita udah rekam ya. Bapak mukul orang, kita udah rekam Bapak mukul orang. Apa sih? Apa siap sih? Ini kantor loh, Pak. Kenapa? Dari hasil pemeriksaan saksi dan rekaman kamera pengawas serta handphone, polisi langsung memburu pelaku yang sudah dikantongi identitasnya. Endingnya gimana nih guys? Endingnya ya. Coba kita lihat endingnya gimana ya. Coba DC yang begini endingnya bagaimana? Kurang dari 1 kali 24 jam, seorang pelaku berinisial J diringkus unit Resmo Polres Metro Jakarta Barat di tempat persembunyiannya di daerah Cengkareng. Polisi juga menyita barang bukti senjata tajam milik pelaku. Jadi motifnya terkait dengan Endingnya langsung ditangkap oleh polisi gitu ya. Jadi sebaiknya di video kali ini kita tetap kuat mentalnya gitu ya, dan kita harus tahu aturan OJK. Oke, Bang, aturan OJK itu cuman aturan doang, tidak ya. Kalau aturan OJK hanya aturan belaka, DC ini nggak akan ditangkap ya. Jadi kita harus tahu aturannya sehingga nanti jika terjadi apa-apa kita bisa melaporkan DC ini ya. Walaupun kita galbay tapi penagihan itu sudah ada aturannya guys. Oke, itu yang harus kita pahami ya. Debt collector ini tidak bisa keras, tidak bisa semena-mena. Itu sudah tertuang di aturan OJK. Oke, mari kita pahami aturan OJK sehingga ketika nanti ada DC yang datang, kita ini bisa tahu ya bagaimana caranya menghandle hal tersebut ya. Seperti yang di sini yang menjadi bukti adalah rekaman ya, rekaman dari DC ini yang arogan. Nah, ketika nanti ada DC, Anda juga bisa merekam DC tersebut ya. Jika viral itu bisa langsung ditindak gitu ya guys. Jadi aturan OJK walaupun memang terkesan hanya aturan saja, tapi ya bisa kita lihat di video ini DC ini langsung diringkus. Oke, ada yang tahu DC ini dari mana ya? Nanti akan saya spill DC ini dari mana. Nah, ini adalah aturan dari OJK untuk para debt collector. Anda wajib tahu ini. Oke, kita langsung loncat ke yang pentingnya saja ya, poin-poin yang pentingnya saja. Langsung ke nomor 4. Penagihan dapat dilakukan dengan cara poin A, debt collection, yaitu penagihan tidak langsung, antara lain melalui media pesan, panggilan telepon, panggilan video, serta perantara lainnya. Oke, jadi seperti biasa pinjol ini jika menagih boleh menggunakan debt collection ya, atau DCWA tersebut, dan atau field collection atau DC lapangan, yaitu penagihan langsung secara tatap muka gitu ya. Sebenarnya biasa saja gitu ya nomor 4 ini, karena dari dulu sampai sekarang pun seperti itu ya. Debt collection, field collection pasti berkunjung, pinjol yang tidak ada DC lapangannya, pinjol yang ada DC lapangannya gitu ya. Dari dulu pun sama seperti itu gitu ya, tidak ada yang aneh. Oke, lanjut nomor 5. Dalam melakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada angka 4, penyelenggara harus memastikan bahwa, nah jadi kalau Anda ditagih ya berdasarkan nomor 4 ini oleh DCWA, DC lapangan, DC tersebut atau tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku gitu ya. Jadi DC tersebut harus dilatih dulu biar tidak barbar, biar punya etika, punya adab, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yang poin B, dalam hal penyelenggara melakukan kerjasama penagihan dilakukan oleh pihak lain kepada penerima dana, pihak lain tersebut wajib memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikat di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. DCWA, DC telepon, DC lapangan itu wajib memperoleh sertifikasi di bidang penagihan atau memiliki
sertifikat di bidang penagihan. Jika Anda didatangi oleh DC lapangan dan tidak mempunyai sertifikat di bidang penagihan, maka Anda telepon OJK saat itu juga, laporkan pinjolnya bahwa SDM atau DC lapangan ini telah melanggar poin 5 peraturan SE OJK terbaru 2023. Oke ya, atau Anda like saja video ini, Anda ingat-ingat saja di menit berapa saya bilang seperti ini. Gitu ya, Anda tunjukkan ke DC lapangannya, Anda tidak punya sertifikat di bidang penagihan, jadi nggak bisa. Oke, selanjutnya poin C, identitas setiap tenaga penagihan ditata usahakan dengan baik oleh penyelenggara. Wajib ada KTP-nya, wajib ada ID card-nya, wajib ada surat penagihan, surat jalan, dan lain-lain. Gitu ya. Oke, selanjutnya poin D, tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok etika penagihan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kartu ID atau kartu identitas resmi yang dikeluarkan pihak lain yang bekerja sama dengan penyelenggara, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan. Nah, jadi jika ada DC lapangan atau DCWA yang menagih Anda tanpa ada ID card dengan foto dirinya, maka Anda boleh tutup pintu Anda atau hapus WA penagihan tersebut karena DC tersebut sudah melanggar aturan. Oke, jelas? Nomor 2, lanjut. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana. Gitu ya, menghina, sebar data, nelpon kondar, maki-maki kondar, berkunjung ke tetangga, dan lain-lain, itu tidak boleh dilakukan. Sekarang sudah ada aturannya, tidak seperti dulu. Mungkin dulu tidak ada aturannya gitu ya, atau masih samar-samar gitu kan. Nah, namun sekarang sudah ada peraturannya. Gitu. Oke, lanjut nomor 3. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Nah, DC lapangan nyentuh Anda itu nggak boleh. Ya, nyentuh jempol Anda itu nggak boleh karena itu sudah tekanan secara fisik. Ya, untuk menekan Anda. Misalkan atau megang tangan Anda gitu ya. Wah, itu sudah kekerasan secara fisik. Itu pinjolnya pasti viral, pasti nanti klarifikasi. Ya, pasti akan menyesal pinjol itu. Gitu ya, Anda tinggal rekam saja. Oke, tekanan secara verbal ya tadi itu ya, misalkan ibu atau bapak seminggu lagi saya akan ke sini, kalau nggak ada saya akan bawa 10, 20, 30 orang untuk bikin ribut di sini. Itu nggak boleh. Itu namanya tekanan secara verbal, itu tidak diperbolehkan. Oke, jadi nagihnya itu santai saja, biasa-biasa saja gitu loh ya, nggak usah sok-sok arogan gimana gitu kan, karena sudah ada peraturannya. Oke, selanjutnya, nah ini nomor 4 ini adalah sambungan dari nomor 3 ya. Tidak boleh menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal yang dilakukan dengan menghindari penggunaan kata dan atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, harkat, martabat, dan harga diri di dunia fisik maupun di dunia maya atau cyberbullying kepada penerima dana, kontak darurat, penerima dana, kerabat, rekan, keluarga, dan harta bendanya. Gitu. Jadi nggak boleh misalkan, wah dasar nih ya agama lu ya memang mengajarkan nggak bayar hutang ya apa itu nggak boleh gitu ya, emang suku lu ini terkenal nggak bayar hutang gitu ya, ras lu itu terkenal nggak bayar hutang, itu nggak boleh ya, tidak boleh lagi. Dan tidak bolehnya itu bukan hanya kepada Anda saja, tapi kepada kontak darurat Anda pun nggak boleh. Ya, kepada kerabat Anda nggak boleh, tetangga Anda nggak boleh, rekan Anda nggak boleh, keluarga Anda juga nggak boleh. Oke, selanjutnya nomor 5, penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Nah, ini dia ya, jadi DC lapangan tidak boleh menagih selain Anda. Ya, kalau Anda tidak ada di rumah, maka tidak boleh menagih ke orang tua Anda, ke istri Anda, ke anak Anda. Gitu. Itu ya pembaharuannya. Jadi DC dilarang menagih selain kepada Anda. Oke, kita lanjut dulu. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Ya. Nomor 6, penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Nah, tidak boleh ada spam WA, tidak boleh ada spam telepon dan SMS. Perhatikan itu baik-baik ya para DC-DC ini ya. Anda nonton video ini, oke? Nomor 7,
penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi di tempat alamat penagihan atau domisili penerima dana. Oke, nah jadi pinjol ini hanya boleh melalui jalur pribadi Anda saja, misalkan WA pribadi Anda, telepon pribadi Anda gitu ya. Lalu hanya boleh di tempat alamat penagihan Anda ya, alamat KTP Anda gitu ya, atau alamat domisili penerima dana ya. Tidak boleh menagih ke kantor. Oke, tidak boleh menagih saat Anda bekerja, tidak boleh menagih ke tetangga Anda, tidak boleh menagih ke RT RW Anda. Ya, jadi hanya Anda saja, ya. Satu garis saja, keluarga Anda pun tidak boleh ditagih. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 8. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 8 malam wilayah waktu alamat penerima dana. Nah, jadi misalkan jam 7 pagi dia sudah nagih, itu langsung tutup pintunya karena nggak boleh ya. Misalkan juga nagih jam 8 lewat 1 detik, itu nggak boleh ya, langsung tutup pintunya. Oke ya. Selanjutnya nomor 9. Penagihan di luar tempat dan atau waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan penerima dana terlebih dahulu atau atas persetujuan Anda dulu. Nah, ini dia ya. Jadi, kalau Anda tidak setuju DC lapangan ini menagih ke rumah Anda tapi Anda tidak ada, maka DC itu tidak boleh ke rumah Anda. Ya, karena poin 5, penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Ya, jadi DC pinjol ini boleh ada, tapi dilarang menagih kepada yang lain selain Anda. Para DC lapangan yang menonton video saya ini ya, Anda wajib menjalankan peraturan yang sudah dikeluarkan OJK ini. Kalau tidak, ini bisa dilaporkan dan kemungkinan Anda bisa diberhentikan atau pinjol Anda bisa diberikan sanksi. Jadi DC ini guys bukan DC pinjol ya, bukan DC pinjol tapi DC bank ya, kartu kredit bukan pinjol. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.